Cek dicok dicek, ketemu lagi ya. Kita kali ini di komunitas Indigo ya, The Indies ya. Saya sekarang saat ini sudah bersama sahabat saya, Bung Arma. Kita berdua bang ya? Iya. Kita bertiga. Nah ini sahabat Bung Arma ini ya. Oke Bung Arma ini setelah saya kenalin ya, dia ini orang baik tuh pasti. Orang Kalimantan. Betul. Kayak Kalbar. Bukan. Kalbar, dia orang Kalbar. Kalimantan Barat, perbatasannya dekat Malaysia. Kalimantan Barat, perbatasan dekat Malaysia ya. Nah, oke, ini kalau bisa tahu supaya juga teman-teman yang di Facebook juga tahu nih, kita berbagi sedikit wawasan ya terkait burung ini, ya kan? Ada yang nonton. Tapi abang pernah lihat burung hantu? Burung hantu sering lihat, tapi kalau jenis apa ini belum ya. Ini kayak ini burung hantu apa ini? Ini kalau orang nyebutnya di sini ya nyebutnya burung celepuk ya. Celepuk. Tapi kan banyak jenis tuh burung celepuk nih. Nah ini yang banyak di sawah-sawah gitu. Oh gitu. Oh, nah burung celepuk ini kan ada yang dilindungi, ada yang kagak memang. Ini bagian ini enggak yang dilindungi ya. Karena populasinya masih masih banyak. Kita sekarang membahas tentang dunia indigo ya. Bersama sahabat saya orang Kalimantan ini dan bersama temannya ini ya. Ini nanti temannya juga kita wawancara ini, bisa ngomong nih. Bisa. Sudah ada yang nonton nih 5 orang, thank you ya. Cek dicok dicek, thank you ya. Nah, kita akan membahas soal sedikit dunia gitulah. Jadi kadang kita hidup di dunia ini ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat ya kan. Nah sekarang kita coba membahas hal-hal yang tak terlihat dulu ya. Nah ya. Gimana Jadi, cerita? orang kan biasanya mikirnya dunia mistis itu ada kaitannya nih sama burung celepuk ini kan. Ya karena yang orang kan mistis kayaknya burung yang bernuansa negatif lah ya konotasinya, biasanya masyarakat tuh gitu pada umumnya. Nah tapi sebenarnya teman-teman lucu loh sebenarnya ini. Kalau orang pencinta binatang itu unggas atau apa gitu burung ini senang ini. Lucu dia. Nah tapi kebanyakan orang tuh menganggapnya ini kayak apa ya bang ya? Serem, kadang-kadang ada setannya gitu. Ini dikasih nama nggak nih? Udah. Siapa namanya? Kalau nama luar negerinya Owal. Owal. Mak ngeri kali. Tapi masuk ke Indonesia jadi Burhan ya. Burhan ya. Halo Han, see you ya. Burhan bin Arma. Oke. Apa kekhasan burung ini? Kalau menurutku sih dia unik ya. Khasnya dia ya, dia kan memang berbeda sama kayak kalong gitu. Jadi dia ini kan malam, ini aktifnya malam. Kalau siang dia tidur. Lucu. Ini kan masih anakan ya. Jadi pengen coba pelihara dia awalnya. Terus ternyata ada sisi uniknya. Apa itu? Pertama dengan tampang dia begini kan agak unik nih. Kebetulan juga dia bisa berputar kepalanya itu 360 derajat. Oh ya? Iya. Makanya ini dikatakan burung hantu karena bisa muter kepala kayak sendal bolong gitu ya. 360 derajat. Jadi dia ke kiri ini bisa muter. Kayak nggak ada tulang di leher ya? Iya. Tapi dia nggak bisa muter dong. Itu apa tanda gitu, dia lapar atau lagi apa? Ya itu memang dia kayak didesain ini sama alam kan, ibaratnya dia bisa lihat posisi belakang tanpa menggerakkan pundak. Semua burung hantu begitu? Atau jenis tertentu? Nah kalau jenis tertentunya kurang tahu ya, karena kan banyak kan mungkin yang luar negeri kan kita belum tahu jenis-jenis mereka. Tapi ini kayak ada tanduk-tanduknya. Nah dia ada alisnya di sini nih. Alis. Tuh. Nah ini kalau dia begini berarti lagi standby ya. Kalau dia udah ketutup begitu berarti dia lagi relax. Oh gitu. Dikasih makan apa lain? Ini kemarin dikasih anakan burung puyuh. Tapi cuman 1 kali doang. Di situ udah nggak tega lagi. Terus abis itu apa? Kita kasih makan ikan. Daging pun bisa lah, daging ayam bisa cincang, daging ikan. Dia kalau waktu kecilnya bisa makan jantik. Nah makanya tikus juga bisa dia nih. Makanya orang gunain buat jaga sawah kalau di perkampungan. Oke. Ini umur berapa lah ini kira-kira sekarang? Kisaran masuk 5 bulan. 5 bulan? 4 bulan. Paling besar sebesar apa lah ya? Kayak ayam nggak? Atau kucing? Kalau dia cuma seukuran begini aja. Ini dia. Mana? Ini yang jenisnya ini yang kecil. Terus mau berapa tahun pun segini aja ukurannya? Iya. Terus dia kalau nangkap terkamannya mangsanya Ya, gimana? tikus kecil yang itu kan, bukan tikus got. Kan lebih gede. Jadi dia patok gitu.
kayak belalang, terus jangkrik. Ini tajam ya paruhnya? Tajam, karena dia kan predator. Predator? Predator, makanya daging. Oke, itu soal si Burhan ini ya? Si Burhan, awal. Burhan Bidharma nih ya? Iya. Oke, sekarang kita masuk ke dunia indigo, ya kan? Oke. Apa sih indigo itu? Indigo itu dia awalnya itu kan dari warna sih kalau kita nyebutnya. Konotasinya orang di masyarakat kita menganggap indigo itu orang-orang yang punya aura mistis lah. Aura mistis. Yang bisa ngeliat astral, bisa ngeliat jin, ngeliat dunia gaib gitu. Nah, kalau kita di komunitas di sini, indigo itu arti dari warna nila sih sebenarnya. Oke. Nah, sedangkan aura mistis itu kan aura ungu sebenarnya. Bukan aura janda ya, bukan. Biasanya gitu loh. Orang bilang warna aura ungu janda, ya kan identik, enggak juga ya. Yang membedakan orang indigo dengan yang tidak indigo apa? Jadi indigo itu kan nanti ini ke lebih ke IQ ya. Jadi IQ di atas rata mereka. Nah, indigo ini lebih potensial dibanding orang-orang sekitar dia. Oh gitu. Iya. Dan mereka banyak jenis-jenisnya. Oh. Berarti orang indigo itu bukan orang yang kan selama ini kan dipikir punya kelainan nih. Lain dari yang lain dari yang normal gitu. Gimana tuh responnya? Nah, jadi dulu itu kan orang suka menganggap anak indigo nih anak kesetanan lah, anak kalau di medis disebut ADHD lah. Ya secara garis besarnya itu anak indigo tuh sebenarnya anak yang lebih lebih punya potensial. Di pemikiran gitu, emang rasional mereka. Nah, anak indigo yang orang katakan seperti itu punya kelainan lah atau kesetanan lah, ya kan? Padahal itu enggak juga, Bang. Oh ya, oke. Nah, yang di dunia entertain atau gimana itu kan mereka menyebutnya anak indigo tuh yang bisa ngeliat makhluk gaib, astral gitu kan. Ya. Jadi diidentikan seperti itu gitu. Padahal enggak juga. Dia kan banyak jenis-jenisnya. Nah, kalau yang jenis itu dia ke anak indigo tipe astral. Tipe astral itulah yang bisa melihat entitas suatu makhluk itu. Oke, apa yang membedakan? Kita ngelihat seseorang itu, oh ini anak indigo atau ini bukan? Nah, kalau dari kita sendiri ya, melihat orang, misalpun nggak kenal, itu akan kayak ada vibrasi. Vibrasi itu apa ya Bang ya? Energi atau gimana? Cuman ngelihat kayak gitu kan, dia nggak ngomong, nggak apa, kita ngelihat sendiri itu ada vibrasi kayak soulnya tuh dapat gitu. Ibaratnya kayak ada trust gitu. Kayak ada berhubungan tapi nggak kenal gitu. Tapi kayak udah nyaman aja gitu. Oh, artinya sesama indigo akan terjadi hal itu? Betul, kita punya jalinan sendiri. Dan akan nyaman itu. Anak indigo kan ini Bang, agak susah berkomunikasi sama orang, susah dekat sama orang. Nah, ketika dia udah bisa dekat sama orang itu biasa satu vibrasi namanya gitu. Nah, kita jumpa nih, gue ini indigo apa kagak nih? Nah, itu kan pernah kita bahas. Oke, happy terus ya. Ya, like kita harus happy. Ini zaman COVID, betul. Imun biar naik. Hal apapun ya. Nah, kita sekarang bicara dengan seni dan budaya. Ini kita sekarang topik budaya nih ya. Ini burungnya nanti kita ajak ngobrol. Ini bisa ngobrol nih dan melakukan sesuatu. Lagi pengen ngobrol sebenarnya. Apa yang mau disampaikan nih, Burhan? Hah? Nanti ya, bagianmu nanti ya. Oke. Nah, itu tadi soal indigo. Indigo ini, anak-anak indigo ini ke masyarakat bagaimana? Meresahkan apa tidak? Menurut kami pribadi ya, dari komunitas atau nah sekarang banyak menjamur orang memakai label anak indigo. Nah, akhirnya hunting lah, eksplor dunia mistis lah. Ini sekarang udah menjamur. Nah, apalagi anak-anak di usia remaja ya, 18 tahun, 17 tahun ke atas, itu adrenalin mereka tuh lagi pertumbuhan hormon Bang. Mencari sesuatu yang mereka cari itu yang malah bertentangan dengan dunia rasional gitu. Ya kan? Jadi banyak tuh teman-teman anak-anak generasi masih remaja itu mencari dunia mistik lah, penarikan lah, jimat, semacam tuh. Pamer lah. Iya. Nah, kalau menurut kami pribadi ini justru pertumbuhannya kurang bagus karena akan menjamur seperti itu, maka akan menimbulkan banyak praktisi yang baru. Nah, ada kan praktisi gadungan. Nah, itu yang akan menjadi merusak nama citra orang yang sudah punya praktek ataupun terus anak-anak indigo itu sendiri gitu. Jadi dijudge masyarakat anak indigo itu anak halusinasi jalurnya. Sorry, itu tadi ada praktisi tuh penyalahgunaan.
Itu dia pura-pura indigo atau memang indigo sebenarnya dia? Nah, kalau yang itu ada dua, ada yang pura-pura indigo, memakai label indigo. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang ada anak indigo yang karena dia udah banyak membantu orang dan orang mengasih kayak label ke dia lah, ibaratnya. Wah, si ini nih orang bisa. Padahal dia indigo awalnya gitu. Nah, itu yang terjadi perbedaan di situ. Oke. Biasanya nih pengalaman nih dari berkecimpung di dunia indigo, komunitas ya, satu sama lain senusantara ini, pasti ada yang menyimpang, pasti ada oknum, itu di dunia apapun pasti ada ya. Betul, betul. Tetapi secara mayoritas umumnya kelompok indigo ini urusan ke masyarakat, kepedulian itu ada apa enggak atau bagaimana? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Iya. Sebenarnya dari anak-anak indigo bukan hanya talent mereka ya, bahkan alam natural, six sense mereka atau apalah gitu ya. Ya jadi anak-anak indigo ini sebenarnya mereka tuh punya empati. Iya, iya. Empati yang lebih tinggi, rasa hibahnya ada, simpati. Oke. Sama keadaan sekitar gitu. Iya. Itu salah satu cirinya juga. Oke, simpati ya. Oke, tadi orang indigo itu terkait dengan ke masyarakat, dia punya empati dan simpati yang kuat, yang tinggi ya. Betul, betul. Berarti dia mengambil peran dong di situ ya. Betul. Bukan malah merusak suasana nuansa ya. Betul. Kecuali oknum-oknum tadi ya, yang praktisi-praktisi gadungan tadi ya. Semua indigo punya kemampuan yang sama atau yang berbeda, atau masing-masing punya bidang masing-masing? Nah, jadi gini Bang, anak indigo itu dia mempunyai bakat masing-masing, talent masing-masing. Nah, jadi indigo itu kan banyak jenisnya tuh. Dulu ada sekitar 5 lah. Jenis humanis, katalis, konseptualis, artis, dan juga astral. Nah, yang justru orang kenalin yang astral. Yang hantu-hantuan ya? Betul. Oh, memang biasa lah orang Indonesia ya. Betul. Dunia hantu-hantuan dia suka tuh. Padahal indigo itu nggak hanya sekedar itu gitu loh. Betul. Tadi udah dijelaskan ada 5 ya. Betul. Orang kayak dunia entertainment itu kan sebenarnya indigo artis. Iya ya. Iya. Ya tapi kan masyarakat taunya wah anak indigo nih bisa lihat setan nih, dia bisa ngomong sama jin nih, kan gitu-gitu aja tuh. Karena yang mereka pahami kalangan awam kan memahamin begitu. Makanya ini sekarang sudah Mas Arma jelaskan, ya enggak? Ya enggak? Itulah pentingnya kan. Kalau Mas Arma sendiri jenis apa nih? Asik. Kalau aku yang banyak ditemukan sih, ya, jadi tipe humanis. Humanis. Nah itu apanya kemana tuh kalau yang humanis? Kalau humanis ini, kalau tipe aku yang ibaratnya apa sih namanya, yang mengumpulkan mereka gitu. Jadi ibaratnya ketemu sama ini, nah humanis ini paling bisa menjadi lem buat perekat persahabatan antara anak indigo ini dan ini gitu. Soalnya sama indigo tuh Bang susah akrab juga kadang-kadang. Karena yang astral nanti akan bertolak belakang sama konseptual. Oh gitu. Kalau konseptual ini kan dia mengkonsep. Oke, berarti Mas Arma ini indigonya itu orang yang mengorganisir dan mengkonsolidasikan ya. Iya, bahasanya gitulah. Mau yang astral, yang humanis, mau yang konseptor, mau yang artis, mau yang tadi ya. Oke. Tapi secara garis dasarnya semuanya punya. Misal bisa ngeliat astral gitu, bisa juga. Tapi nggak sedominan yang tipe astral itu sendiri gitu. Oke. Kita karena masyarakat sukanya kan yang begitu-begitu tuh, yang astral-astral. Kita kulik sebentar nih yang astral nih ya. Di dunia indigo yang astral tadi biasanya apa sih yang terjadi pada mereka? Nah, saya jelasin. Pengalaman teman-teman nih. Pengalaman waktu teman-teman yang nah jadi kalau anak-anak di komunitas itu cenderung ya mereka bisa melihat, terus bisa merasakan suatu energi gitu. Komunikasi. Nah jadi memang tadi yang aku sebutkan bahwa mereka ini punya standarnya seperti itu gitu. Nah banyaklah kejadian di kita waktu perjalanan, misal kita langsung ke gunung atau kita pergi ke tempat-tempat angker gitu. Nah karena kan pengalaman yang kayak gitu kan pastilah ada. Hal yang menariknya sih, kalau bagi kita nggak menarik jatuhnya Bang. Iya ya, karena udah tiap hari ya. Iya, mungkin bagi orang yang baru pertama mungkin ngikut gitu dalam pergi turnya kita atau kemana, itu baru asik bagi orang. Kalau yang bagi kita kan itu udah kebiasaan gitu. Kalau orang awam kan lihat yang begitu kan di TV-TV, di film-film tuh. Tapi kalau teman-teman yang memang tiap hari ngelihat ya jadi udah biasa ya. Udah biasa.
rupanya itu rupa wujudnya itu sama nggak dengan kayak yang di film-film itu? Nah, tolong dijelasin. Kalau aku berpendapat itu sekitar 90%. Sama? Hampir sama, 90%. Karena kan di film-film belum diekspor semua jenis-jenisnya kan. Gitu. Jadi yang di itu sama lah gambaran kayak di dunia perfilman itu. Dunia perfilman itu kan mereka ngambil konsepnya juga dari yang gitu kan. Jadi bukan di karang-karang itu ya? Nah, kayak setan ini nih misal hantu kuntilanak gitu kan. Nah, di masyarakat udah tahu sebelumnya gitu. Terus kayak apa sih nenek gayung gitu. Iya, memang begitu modelnya? Iya. Cuman ya dia nggak bawa gayung gitu bang. Oh itu berarti supaya menarik di filmnya dibuatlah gayungan ya? Karena identiknya nenek itu mungkin yang suka bawa gayung pada saat hidupnya gitu. Kalau kita kan ngeliatnya cuma nenek doang agak bongkok tuh. Itu biasanya ngeliat tuh ada yang di apartemen yang mau di lift tuh bang biasanya tuh. Nah kayak di film-film itu kan ada apa lantai berapa gitu yang angker gitu. Oke, mereka ini adanya di mana nih? Mereka ada di mana-mana bang. Kan kalau di film-film kan di rumah kosong, di kuburan, di pohon besar. Nah, kalau faktanya di mana aja mereka ini ada? Nah, mereka itu sering menempatin suatu bangunan yang udah lama. Nah, jadi mereka tuh identik lebih ke tempat-tempat yang angker lokasinya. Tapi kan kita ulik lagi lebih dasar lagi bahwa tempat itu mempunyai file NR. Tapi kan konteksnya begini ya. Misalnya di mobil kenapa ada misal kereta api yang ada penampakan gitu kan. Nah, pasti mereka tuh punya data file ada suatu kejadian biasanya seperti itu. Nah jadi mereka menempatin sosok entitas seperti itu gitu. Makanya misalnya di bangunan hotel gitu angker gitu kan udah gak dihuni lagi tuh. Nah biasanya ada tragedi misalnya ada yang bunuh diri atau yang loncat gitu lantai berapa gitu. Nah sosok itulah yang akan menghuni tempat itu. Jadi konotasinya makhluk entitas itu mereka menghuni satu file yang memang di otak orang itu nggak mudah hilang. Misal terjadi tabrakan di jalan itu. Kan? Ini orang awam taunya kan kalau mereka itu kan malam tuh beredarnya. Betul nggak tuh? Makhluk itu? Iya. Nah padahal nggak juga. Jadi mereka punya shift gitu. Ya kan malam, kalau siang enggak. Makanya kalau siang dia nggak takut. Tapi kalau malam dia lewat jalan itu, lewat pohon itu takut. Nah boleh dijelasin nih. Biar masyarakat awam tahu nih, menambah wawasan. Nah jadi kenapa sih makhluk-makhluk entitas seperti itu, makhluk-makhluk goib ya, konotasi di orang itu, terus penampakan itu kenapa suka terjadinya di malam? Di malam hari terutama ya kan, apalagi di jam 11 gitu, sampai ke jam 2 pagi. Nah karena pada saat itu suhu itu yang sebenarnya mereka kan suka tempat lembab. Gitu. Terjadinya penampakan itu karena ops itu kan kayak butir-butiran bang. Yang kalau kita kamera itu kayak ada ops bulat-bulat kayak gitu kan, kayak debu. Nah, itulah molekul yang ketika banyak mereka tuh menjadi kayak asap. Asap ditambah makin banyak, mereka tuh jadi kayak mengepul, kayak kumpalan, terus menjadi kayak selendang putih, terus menjadi kayak kuntilanak, macam-macam bisa jadi apa aja gitu. Nah, itu alasannya kenapa malam lebih identik mereka muncul gitu. Karena didukung oleh faktor kelembapan juga. Ini untuk masyarakat awam nih. Kenapa sih masyarakat awam ini kadang merinding, ngeri, takut? Emang mereka mau ganggu atau gimana? Boleh jelasin nih mas? Padahal sih kalau menurut kami pribadi ya, terutama juga aku. Jadi makhluk itu sebenarnya nggak ganggu. Cuman kita aja yang kaget. Kadang-kadang kita juga kaget bang. Ya. Lagi begini tiba-tiba langsung lewat apaan gitu. Ngagetin aja ya. Secara manusiawi kita ya. Ya sama lah kita juga misalnya kok lagi sendiri bengong tiba-tiba kucing. Nah, kita juga kaget. Kira-kira begitulah ya. Tapi mereka nggak ganggu. Enggak. Ini kan masyarakat awam. Demit, nanti dicekik, nanti ini. Lebay-lebay nih semua ini masyarakat awam ini. Coba bisa dijelaskan biar agak jelas dulu ya kan? Itu kan kayak di filman itu kan hantu ngejar orang, terus membunuh orang gitu. Padahal yang terjadi kematian itu bukan oleh faktor entitas itu sendiri. Justru ketakutan itulah yang bikin mereka mati. Akhirnya kabur pakai mobil kencong ya kan. Nah, tapi mereka ini kan ibaratnya yang orang takutkan, misalnya kita lagi bawa mobil lewat, kita mikir itu manusia, akhirnya ngerem kan, makanya jatuh dari jurang. Nah itu yang bisa mencelakakan entitas seperti itu, kalau astral seperti itu. Dia muncul tiba-tiba begitu? Memang dia pengen supaya mencelakakan atau memang bagaimana? Betul, demikian. Ada itu yang seperti itu ada. Ada juga? Ada. Berarti ada juga yang nakal ini? Ada. Ya sama kayak manusia lah, Pak. Ada gitu juga ya? Ada yang baik ya kan? Ada juga yang tipe menghibur ya? Ada juga. Yang kayak sempak itu kan gitu juga.
Itu masih anak-anak tuyul. Oh. Bagaimana caranya supaya masyarakat tidak perlu takut lah, itu juga dunia hal yang biasa, sehingga tidak berlebihan cara pikirnya gitu loh. Apa ya kira-kira mau sampaikan? Salah satunya ya yang paling sederhana dan bisa dilakukan itu kan sebenarnya kita di setiap dogma agama kita pun bebas lah, agama manapun sama. Ya. Kita harus berdoa. Ya. Mau melakukan sesuatu pun harus berdoa. Itu sebenarnya begini, kalau dengan doa itu sebenarnya membuat otak kanan kita itu lebih terjaga gitu, apa ibaratnya siaga. Nah justru otak orang yang ngeblank itulah yang sering ngelihat ada penampakan nih, makanya di jalan kita doa dulu gitu kan, supaya tadi entitas itu direspon oleh otak kita itu kayak biasa aja gitu, jadi nggak kagetan kayak orang lantang gitu. Nah itu yang bikin kita celaka sebenarnya kan. Jadi kalau kita udah tahu ke tempat mau ini tempatnya angker nih, kita baca doa itu gunanya buat kita sadar, kesadaran diri kita tuh ada gitu. Jadi kita nggak kagetan, dan juga kalau kita udah berdoa kan berarti niat kita kan baik ke suatu tempat. Nah biasanya orang juga punya niat nggak baik. Nah, makanya ada orang yang pacaran gitu di apa? Kencing sembarangan. Nah itu betul. Di bawah pohon, jangan-jangan dia lagi di situ lagi main dikencingin gitu ya. Betul, itu karena perilaku kita sendiri kok. Karena kita hanya yang nggak bisa menghargain yang lain gitu. Berarti kalau tipsnya udah kebelet pipis ini yang ada di balik pohon supaya nggak kelihatan yang lain, punten dulu atau izin dulu gitu kali. Betul. Nah kalau kita kemana-mana kan doa. Nah kalau kita mau tempat yang angker udah kebelet banget nih, ibaratnya kita sadar kan. Aku bilang minta izin gitu, misal pun yang tak terlihat gitu. Nah itu kan maksudnya adab juga tuh. Oke. Perilaku kita juga. Oke. Terus apa lagi ya terkait dunia indigo yang perlu disampaikan ya, sehingga masyarakat paham bahwa indigo itu juga adalah bagian daripada ya masyarakat yang sebenarnya itu ya normal-normal saja, jangan dianggap aneh kan, karena itu ada gift ya, pemberian anugerah ya yang harus disyukuri. Terus ini kan katanya kalau orang indigo memang dia punya kemampuan yang lebih nih, cepat nangkap apa segala macam, tapi banyak ini kasus katanya kalau di sekolah malah nggak mau ngerjain tugas lah, susah bergaul sama temennya lah. Nah ini bisa dijelasin ini, mungkin banyak masyarakat juga ini perlu tahu. Jadi anak sekarang itu dunia pendidikan ada yang bilangnya bandel. Kayaknya kita sempet tuh pengen ngajuin ke dunia pendidikan. Coba kalau kita kasih jadi kayak guru BK gitu ya. Nah jadi buat mengontrol tentang kejiwaan anak-anak yang pada saat waktu itu kan dia kan bandel kan, misal SMA nih. Nah kan banyak adrenalin mereka tuh cenderung mencari sesuatu yang ini, akhirnya terkesannya unik gitu, kayak ada yang parahnya itu kan takutnya terjadi kriminal gitu, kayak tawuran gitu. Nah sebenarnya anak-anak yang seperti itu harus diarahkan ke hal yang positif gitu. Oke. Kalau nggak diarahkan bisa malah ini ya, malah menjadi mengganggu ke yang lain ya. Betul. Cara ngarahinnya gimana tuh ya? Kalau gurunya nggak ngerti gimana ya? Nah itulah tadi kan kenapa sih ada anak yang dianggap bodoh terus bandel. Sebenarnya anak-anak begitu karena apa ya? Cara pola anak-anak indigo itu berbeda dari orang normal biasanya. Makanya sebenarnya anak itu pintar gitu. Dia ketika itu suka bolos gitu misalnya. Ya karena dia lagi kurang suka aja ibaratnya gurunya. Dari 40 siswa kan pasti ada satu yang berbeda gitu, cara pola ngajarnya. Ada yang tipe audio, ada yang visual, ya kan. Nah biasanya cenderung seperti itu. Nah orang masyarakat mengatakan bahwa anak-anak indigo ini jadi kelihatan aneh tadi itu. Poin yang pertama tadi. Nah sebenarnya ketika memang dia pas pada gurunya itu lebih cepat, 10 kali lipat bisa lebih cepat. Oke, sekarang pertanyaannya, orang indigo ini apakah dia seumur hidup akan menjadi indigo, atau bisa juga dia balik menjadi biasa, nggak indigo lagi? Gimana nih kira-kira? Kalau kami sepakat bahwa anak indigo ini sampai akhir hayatnya pun tetap indigo. Cuman secara medis nanti kan masa senja kita kan nanti kan ada kakek-kakek tuh yang akan jadi kayak kembali kayak anak kecil gitu. Iya. Tapi tetap kemampuan itu kan karena anugerah. Diibaratkan permanen. Makanya ada konotasi anak indigo nih di orang sembuhin lah, di rukiah lah gitu. Tadi dibilang kan anak kesetanan. Padahal mereka nggak seperti itu.
jadi ibaratnya salah penanganan gitu kan. Nah mereka udah dikasih anugerah, sama lah kayak kita dikasih anugerah. Ya anugerah itu di fisik badan kita ya permanen. Berarti karena itu pemberian, artinya anak indigo ini juga ada juga yang profesinya di kepolisian, di tentara, bahkan mungkin di pemuka agama juga bisa jadi ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Oh gitu. Nah kayak indigo konseksual, kalau buat secara ibaratnya orang penangkapan kayak gitu, dia kan ngegambar otaknya nggak dapat kan? Tipe konsep gitu. Berarti ada juga ya? Ada ya. Nah, terkait anak indigo ini berarti jadi ini bagi di sebuah keluarga ini bukan menjadi semacam musibah atau menjadi beban ya, harusnya betul. Ya. Kalau kepada orang tua ya, ibaratnya melihat anaknya bandel, oh, ini misal dari 4 bersaudara ini yang sebontot tuh aneh gitu kan, kan biasa begitu ya. Kecurigaan orang tua kan memikir anaknya ini ada gangguan nih kayaknya dari makhluk goib, ya kan? Ada yang seperti itu, Bang. Tapi sebenarnya, nah itulah pelak anak indigo tuh aneh dibanding kakak-kakaknya atau adik-adiknya. Ada yang pendiam kayak gituan gitu. Padahal, nah makanya kami ingin ngasih edukasi kepada, dulu awalnya komunitas ini sini buat para orang tua, biar bisa mengetahui anaknya seperti apa sih sebenarnya gitu. Ada nggak masuk ke genre sekarang, soalnya lebih banyak anak indigo yang cerdas, cuman di pola pendidikan nanti mereka salah mendapatkan pendidikannya, ibaratnya cara guru menyampaikan ke dia gitu. Itu yang makanya dia ngelawan guru lah, ngelawan orang tua lah gitu. Oh gitu ya. Oke. Maksudnya di Intel itu banyak anak indigo. Oh ya nah ini masyarakat di dunia Intel itu banyak anak indigo, karena memang kerja Intel itu kan memang dia harus kerja cerdas memang. Betul. Bisa kan? Menyamar, bisa dia menyamar situasi, bisa berpikir di luar yang nggak terduga. Betul. Kan? Di Intel banyak ya, betul. Di dunia intelijen orang-orang indigo banyak, betul sekali ya. Oke, terkait dunia indigo apalagi nih kira-kira yang masyarakat awam perlu ketahui nih, yang selama ini menjadi masalah, menjadi rumors negatif sehingga perlu kita luruskan ini Mas Arama. Nah jadi sekarang udah banyak menjamur anak-anak yang, karena di dunia entertain tuh udah banyak juga anak indigo. Nah jadi anak-anak yang remaja ini tadi cenderung pengen mengetahui gitu. Akhirnya cenderung penasaran, mengetahui, masuklah ke dunia seperti itu. Nah akhirnya yang kita takutkan, mereka tuh salah ini ya, salah jalur gitu. Nah sebenarnya indigo tuh nggak bisa dicari-cari, emang udah ada dalam diri manusia itu sendiri. Karena ini kan anugerah dari kecil, melekat dari lahir. Betul, nggak bisa dipelajarin gitu. Nah cuman orang indigo yang udah punya bakat bisa dikembangin, beda kan? Nah itu ya persepsi itulah yang sering kali di masyarakat salah menilai gitu dalam anak indigo itu tadi. Untuk mengembangkan itu gimana biasanya? Ya bentar guys ya, kita lagi mau menyelamatkan si Burhan dari serangan kawannya ya, supaya agak-agak tenang kita dulu. Ini supaya teman-teman juga dia bisa lihat si Burhan sebagai bosan lihat kami lihat si Burhan, jadi ada semacam variasi lah ya. Ya sambung mengembangkan orang indigo itu, untuk yang mengembangkan ke apa tadi, kemampuan atau talentanya itu gimana? Nah jadi kadang banyak anak-anak indigo yang nggak sadar mereka tuh punya potensial gitu. Itu banyak kita temukan Bang. Jadi mereka tuh nggak sadar gitu, mereka tuh punya bakat gitu. Nah dari situlah kita mengasih edukasi, memaksimalkan, dan takutnya kan ketemu sama orang yang salah, akan di manfaatin sama orang gitu. Jadi kita mengasih edukasi ke mereka. Edukasinya ya dari kita sih banyak sih. Kalau salah satu dibahas mah nggak selesai kita sampai malam. Secara ilmu aura, sifatnya seperti ini, dia perlu ini. Nah ketika ketemu sama komunitas, mereka kan merasa nyaman, satu vibrasi gitu. Nah itu lebih cepat mereka meluapkan semua sebenarnya dari kecil. Dia punya ini karena takut mau dibilang ke orang tua, takutnya orang tua ini mikir anak indigo ini seperti ini anak saya. Takutnya orang tua itu dari yang salah tuh. Akhirnya dipikirnya anaknya ketempelan jin lah, kesetanan gitu kan. Ada kecenderungan anak seperti itu gitu. Jadi mereka ini tertutup. Itu beda nggak ya
ini supaya agak apa masyarakat tahu ya. Indigo dengan autis sama DDH atau apa itu istilahnya? ADHD. Itu sama atau gimana? Kalau kan yang kita bahas indigo ya. Iya. Nah, jadi kalau ADHD itu kan memang ada sesuatu penyakit gitu. Mungkin kelainan sel otak lah ibaratnya. Oke, artinya itu terpisah ya, bukan indigo tuh ya? Bukan. Walaupun misalnya ada, kalaupun dia indigo ketepatan dia kena ADHD ada juga kali ya? Ada. Tapi itu hal yang terpisah tuh ya? Hal yang terpisah, tapi bisa jadi ada di dalam hal itu sendiri gitu. Betul. Tapi nggak cenderung dominan gitu. Oke. Nah, kemudian nih, orang indigo ini kan berprofesi di banyak profesi ya? Banyak ya? Macam-macam lah ya, seperti umumnya lah orang. Nah, ini masyarakat awam taunya kan terkait indigo ini kan taunya kan mistis lah, klinik lah. Iya. Kalau tadi udah dijelaskan enggak seperti itu ya kan? Betul. Nah, dukun nih, dukun. Dukun itu udah otomatis indigo apa belum tentu? Kalau menurut kita sih belum tentu kan. Oh ya, belum tentu ya. Belum tentu. Karena tadi kalau anak indigo itu emang dari kecil. Dia emang bawaan lahir. Oke. Nah kalau dukun normal itu kan bisa aja mereka belajar. Terus memang ada ya memang dibimbing gitu kan. Oh itu beda ya? Beda. Tapi ada juga anak indigo yang menjadi praktisi. Nah, itu yang jadi praktisi. Yang membedakan praktisi itu kan sebenarnya lebih ke arah profesi. Iya betul, profesi. Betul. Jadi dia misalnya anak indigo juga dia menjadi praktisi gitu. Orang di masyarakat ibunya pasti paranormal dong. Iya betul. Nah, itu kadang-kadang yang harus terpisah sebenarnya. Jadi agak berbeda. Kalau anak indigo yang udah menjadi praktisi itu kan karena masyarakat membutuhkan mereka. Iya. Jadi sebutan mereka di profesional kerja. Oh ya, betul. Jadi profesi. Nah, jelas sekali ya guys ya. Itu pembedanya jelas sekali ya. Nah ini bertambah pemahaman kita nih. Nah dukun ini juga kan ada dukun yang dukun palsu, ada dukun yang asli. Gadungan ya kan, banyak pasang iklan ngaku bisa ini bisa itu, uang sudah diambil rupanya kagak ya kan. Jadi itu macam-macam lah orangnya. Betul. Artinya indigo itu bukan dukun, tetapi kalaupun misalnya ada indigo yang menjadi praktisi, ya bisa. Nah, betul. Mas Arma mau nanya lagi nih. Nah, betul. Biar masyarakat awam tahu bahwa indigo itu adalah sesuatu yang positif ternyata. Betul. Jadi jangan berkembang hoax ini ya. Hoax, rumor yang menyatakan wah itu orang aneh, wah itu negatif. Ternyata nggak seperti itu ya. Betul. Jadi kalau ada hal-hal yang negatif dari oknum, ya itu oknum ya kan. Nih, salah satu ciri indigo adalah suka binatang. Tapi orang ada juga loh identik yang misal kayak itu tadi. Jadi kalau melihara kayak gini, wah itu mah kayak paranormal, kayak dukun, kan? Kayak burung hantu. Malah penyayang ya kan? Betul, karena mereka ini penyayang sama binatang, suka kucing, suka burung. Nah, berarti salah satu ciri dari orang indigo itu dia adalah penyayang hewan ya. Betul. Dia tidak mau menyakitin hewan ya. Betul. Dia seperti ada semacam ya kayak insting, bisa merasakan apa yang dirasakan, empati ada gitu ya. Itu disebut empati. Iya ya. Oke. Itulah tadi guys perbincangan kita tentang mengupas tadi kita dunia indigo, mulai dari definisi, ciri, ya kan, hal yang berkembang di masyarakat dan lain-lainnya. Apa yang ngeri kali Kohan, ya kan? Kita mau bilang apa yang ingin kamu sampaikan, biar nanti kita yang sampaikan. Apa yang mau kamu sampaikan, Burhan? Lihat Mas Arama aja ngomongnya, nanti Mas Arama yang ngomongkan pakai bahasa Indonesia. Karena bahasamu kan bahasa kalian, bahasa burung hantu. Iya. Berarti apa nih? Closing statement dari Mas Arama tentang topik kita malam ini. Sebelum kita tutup. Nah, jadi para sahabat dimanapun berada, indigo itu sebenarnya yaitu tadi bukan anak kesetanan atau mereka tuh yang suka mistis, ya kan, dunia gaib gitu, nggak melulu seperti itu, karena jenis mereka banyak, apalagi di setelah tahun 2000 ada namanya anak kristal, ya kan, apalagi di anak kristal, rainbow, anak starship, macam-macam lebih banyak. Oh, wah itu kalau kita bahas kupas nggak selesai ini ya. Makanya dari pembahasan kali ini kan baru dasarnya ya, anak indigo tuh ibaratnya
bukan hal-hal mistis. Ya. Bukan astra, bukan dunia goib yang lihat setan-setan terus. Soalnya di mana-mana di media tuh kontennya banyak gitu. Dan itu paling laris manis. Ya memang itu disengaja gitu supaya banyak pembacanya. Orang Indonesia kan harus digitu-gituin. Betul. Ya nggak? Kalau nggak dibumbuin yang berbau-berbau begitu, nggak laris dia. Betul. Nah, tapi ya ilmu setan gitu, kepalanya gitu. Ada tuh. Iya kan gitu. Ya itulah kan. Orang indigo suka yang ribet. Maksudnya? Ini kali ya, mungkin anak indigo tuh suka yang ribet tuh kayak menantang gitu. Iya ya. Suka tantangan yang lebih rumit-rumit, nah gitu. Iya. Itu lebih seneng ngerjain gitu. Iya ya. Oke lah ya. Karena kalau ini nanti kepanjangan karena topik kita cukupkan, kalau nggak nanti kan repot juga ini harus betul-betul kok mau ngupasnya harus part by part ini ya kan masalahnya. Oke guys, itu dulu. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Sarma ini tadi khususnya kepada kalangan awam sudah ada pengertian baru, definisi baru soal indigo itu ya. Nah itu aja apa maksud kita malam ini, bincang-bincang kita. Kopi darat lah ini ya. Udah lama juga nggak ketemu ya? Udah lama. 1 tahun lebih. 1 tahunan biasalah. Oke, guys, see you next moment.